Kabar kurang mengenakan datang dari pasangan selebriti muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang diterpa isu KDRT. Bahkan, Lesti telah resmi melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam atas kasus KDRT tersebut. Kendati pihak kepolisian telah memberikan konfirmasinya tentang kasus dugaan KDRT yang menjerat Bilar itu. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pasangan selebriti muda itu. Seperti apakah reaksi tim Leslar saat mengetahui berita dugaan KDRT Bilar? Benarkah karena kasus KDRT tersebut, Lesti dan Bilar pun tidak bisa hadir di acara Infotainment Awards meskipun namanya telah masuk poster promosi? Kasus KDRT yang diduga dilakukan Bilar itu pun juga mengejutkan banyak pihak. Bahkan tidak sedikit kerabat dan juga teman-teman Lesti dan Bilar yang begitu syok ketika mendengar aktor kondang itu dipolisikan atas dugaan KDRT. Apalagi kasus KDRT tersebut diduga dipicu oleh Bilar yang terciduk berselingkuh. Lantas seperti apakah reaksi para sahabat ketika mendengar berita dugaan Bilar selingkuh hingga tega mencekik dan juga membanting Lesti? Terkait dugaan KDRT yang diwarnai isu perselingkuhan Bilar itu, pakar ekspresi pun turut buka suara. Lantas bagaimanakah pengamatan pakar tentang ekspresi Bilar saat membahas perpisahan hingga perselingkuhan? Benarkah Bilar pun sejak lama telah terindikasi memiliki perempuan idaman lain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pedangdut kondang Lesti Kejora baru-baru ini menggegerkan publik karena melaporkan Bilar ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kasus KDRT. Diketahui, Lesti menyambangi kantor polisi pada Rabu 28 September malam didampingi kuasa hukumnya Shandi Arifin. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian pun langsung mengkonfirmasi dan membenarkannya. Kendati demikian, karena kasus tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian pun belum bisa menjelaskan secara terperinci. Tidak main-main, jika Bilar terbukti bersalah melakukan KDRT kepada Lesti, maka sang aktor pun juga terancam hukuman penjara maksimal selama 15 tahun. Untuk saudari L semalam mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Kasus yang dialami apa nanti? Ya menurut beliau adalah KDRT. Itu terjadi berulang-ulang atau seperti apa dalam keterangannya nanti? Kalau itu nanti tetap kita dalami. Ya kapan, terus berulang atau tidak itu nanti penyidik yang lebih tahu. Kapan Bun Rizky Bilar datang ke Polres Jakarta Selatan untuk pemeriksaan? Ya kalau itu nanti kita penyidik yang meminta keterangan. Sudah ada penjadwalannya Bun? Untuk penjadwalannya nanti penyidik yang ada. Tapi sudah dikomunikasikan maupun dilayangkan surat pun ke saudara Rizky Bilar? Oh jelas nanti saksi kemudian yang terkait dalam kasus ini kita pasti panggil. Saudari L mengaku masih satu rumah Bun dengan saudara R? Untuk itu nanti kita dalami dulu. Nanti kita lihat dulu dari visum ya, bukti visum yang memperjelas. Berapa lama Bun semalam saudari L laporan? Ya, untuk saudari L datang semalam. Didampingi siapa? Didampingi siapa? Iya, untuk pendampingnya sendiri adalah pengacaranya sendiri. Nanti kita minta kembali keterangan dari beliau. Nanti pasti kita panggil. Untuk hasil visum hari ini juga.
visum nanti penyidik yang ngambil. Pasal KDRT yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Ancamannya Bu? Ancamannya paling tinggi itu 15 tahun. Ancamannya paling tinggi itu 15 tahun. Sementara ini tetap kita dalemin ya Mbak. Semua ini pasti kita ada bukti, kemudian dari saksi-saksi. Jadi masuk unsur untuk kita kasus ini kita harus perjelas. Ini nanti kita cek dari pemeriksaan, dari saksi atau keterangan dari korban. Total saksi ada berapa Bu yang dilaporkan? Total saksi. Nanti kita cari. Kalau perkara itu diajukan ke pengadilan agama harus didaftarkan di kepaniteraan atau melalui e-court, electronic court. Hingga jam sekarang hari ini tidak ada nama tersebut. Kendati pihak kepolisian telah buka suara terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan Bilar pada Lesti. Namun, hingga kini pasangan selebriti muda itu pun belum juga memberikan klarifikasinya. Bahkan kediamannya di kawasan Jakarta Selatan juga terpantau sepi dan keduanya pun tidak menampakkan batang hidungnya. Karyawan mereka yang bekerja di Leslar Entertainment pun bungkam seribu bahasa soal kasus dugaan KDRT yang menjerat Bilar. Ya. Lagi hunting Bang. Nanti akan dikabarin kok. Polda udah ngomong makanya Polda udah ngomong. Iya, makanya kan lagi dikonfirmasi nih. Biar perkaranya semua jelas. Jadi Bang Sandi masih di luar, masih mendampingi beberapa klien. Itu aja sih. Tapi berarti Abang tahu nggak sih? Pasti tahu lah ya kan. Saya nggak diberikan kewenangan untuk membicara, nanti Bang Sandi aja. Kemarin kan memang ada mau ketemu, tapi belum pasti ya. Selain itu, usut punya usut. Karena kasus KDRT yang menjerat Bilar tersebut, pasangan selebriti muda ini pun tidak bisa menghadiri ajang bergengsi Infotainment Awards 2022. Pokoknya doain aja yang terbaik buat Lesti. Terkait KDRT yang diduga dilakukan Bilar hingga perselingkuhannya, para sahabat pun dibuat syok. Lantas benarkah para rekan selebriti pun juga mendukung langkah Lesti untuk mempolisikan Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti seolah menjadi petir di siang bolong yang mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak? Pasangan selebriti muda yang tampak selalu romantis dan juga harmonis itu tiba-tiba terjerat dugaan kasus KDRT yang diwarnai isu perselingkuhan. Apalagi di dalam surat laporan yang beredar, Lesti mengaku dibanting hingga dicekik oleh Bilar. Lantas, bagaimanakah tanggapan para rekan artis tentang kabar tersebut? Kalau sampai itu beneran ya sedih banget ya, kaget, yang pasti kaget banget karena kita tahunya mereka juga selalu oke. Karena barusan pihak kepolisian juga sudah membenarkan bahwa ada atas laporan Lesti atas dugaan KDRT. Ya. Lesti melaporkan semalam kok. Ya aja nggak tahu apa-apa nih, dia nggak tahu. Tapi sebagai sahabat gimana sih? Ada dan supportnya. Dia merinding ya sebenarnya, merinding tuh beneran. Ya semoga nggak bener ya, dia ngarepnya nggak bener.
mudah-mudahan nggak bener aja, dan dia aja sekarang nggak punya kapasitas buat ngomong apa-apa selain doain Dede mudah-mudahan nggak bener. Kalau ada berita yang tidak benar, dia langsung nggak usah dipercaya, mah itu biasa bohongan gitu. Tapi sekarang nggak ada juga. Kalau untuk cobaannya Dede ya berat, tapi karena dia orang terpilih dari Allah, jadi dia dikasih cobaan seperti itu karena dia mampu. Aku lihatnya memang ada beberapa malah yang di Twitter gitu bilang katanya ini Lesti sudah sering kali mendapatkan hal ini katanya gitu ya kan. Nah mungkin ini puncaknya gitu, dan ya kalau dilihat dari laporannya dia kan dia melaporkan karena dia mergokin atau mengetahui bahwa Bilar itu selingkuh gitu, dan saya kira mau minta dipulangin ke rumah orang tuanya, tapi malah marah ya, malah melakukan KDRT gitu dengan membanting, mencengkik gitu katanya gitu ya. Kita kan baca dari si surat laporan tersebut gitu, dan ini juga tersebar di media gitu kan ya. Ya sangat disayangkan aja gitu, cukup kaget juga gitu. Dan kalau misalkan memang ini ada yang bilang bahwa ini adalah suatu tindakan yang tepat karena sudah harus langsung dilaporkan kayak gini supaya ya ini ada efek jerak gitu kan untuk dia sendiri dan untuk mungkin yang lain juga, supaya ini bisa dimediasi. Semakin tinggi orang tuh makin kuat ya cobaan dan anginnya gitu, anginnya tuh makin kuat, makin tinggi tuh anginnya makin kuat di atas sana gitu ya. Jadi memang harus sabar-sabar, harus cobaan demi cobaan. Tak hanya kasus dugaan KDRT yang menyebabkan para sahabat syok, dugaan perselingkuhan yang dialamatkan pada Bilar mengguncang dunia hiburan tanah air. Banyak pihak menyayangkan peristiwa tersebut karena baik Bilar maupun Lesti selalu dilihat sebagai pasangan yang humoris, serasi, serta romantis. Lantas seperti apakah doa para rekan artis atas permasalahan yang mengguncang rumah tangga Lesti dan Bilar? Nggak nyangka aja ya gitu. Maksudnya ya ini mereka udah dapat sebuah anugerah yang luar biasa gitu kan, seorang istri, kemudian juga rezeki yang luar biasa gitu kan ya, terus kemudian anak gitu kan. Kurang apa lagi sih? Kok mesti ada perselingkuhan di situ? Nggak tahu ya, manusia mungkin tempatnya salah ya. Ada aja gitu ya kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa diperbuat oleh manusia, yang termasuk juga Rizky yang seharusnya kan kita nggak pengen hal itu terjadi, bawain acara bareng, terus dapat nominasi di Infotainment Award yang kayak gitu-gitu, dan bahkan mereka mendapatkannya loh gitu. Jadi sayang banget gitu, ini aduh sedih lah ya gitu ngeliatnya. Ini udah kayak ya teman kita gitu kan ya, terus adik-adiknya kita lah ini, mereka ini kadang-kadang kalau itu suka nanya-nanya gitu kan, Kak Bekti gimana nih Kak Bekti, ini begini gitu, nanya tentang pernikahan atau seperti apa kehidupan pernikahan gitu, sering bertanya-tanya juga gitu. Jadi ya kita cukup dekat, malah kok ini tiba-tiba ada seperti ini gitu kan ya. Ini aduh bener-bener yang cukup mengagetkan dan disayangkan gitu loh. Dengan adanya seperti ini ya pastinya banyak orang yang sayang sama mereka ini gitu kan ya, yang terpukul dan kaget, dan ya ada yang kecewa mungkin. Untuk Lesti, untuk Dede, kamu harus tetap semangat, jangan putus asa. Kita semua sayang kamu, seluruh Indonesia sayang Lesti. Untuk Lesti pastinya Dek, aku cukup sedih mendengar hal ini. Jangan sampai ini terjadi lagi istilahnya gitu ya. Ya, kamu udah begitu luar biasa untuk menjadi seorang istri yang baik begitu kan. Dan ini adalah cobaan yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan Dede kuat, bisa menjalankan proses hukumnya. Kita pengen lihat gitu bahwa ya Dede yang kayaknya kalau dilihat kayak orang yang polos gitu, tapi ternyata nih Dede tuh bisa buktiin gitu bahwa dia seorang istri yang memang nggak bisa
digituin ya, nggak bisa disepelein aja gitu. Bukan tempat buat dipukulin suami. Untuk Bilar sendiri, kalau memang ini terbukti ya bertobatlah dan ya lakukanlah proses hukumnya gitu ya, bertanggung jawab apa yang udah kamu lakukan. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi pelajaran lah. Melihat kasus dugaan KDRT Bilar pada Lesti itu, pakar ekspresi pun juga angkat bicara. Lantas benarkah Bilar memiliki tendensi untuk melakukan kekerasan serta perselingkuhan dibaca dari gelagat ekspresinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tidak bisa dipungkiri, kasus dugaan KDRT yang diwarnai isu perselingkuhan Bilar itu pun menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan, pakar ekspresi pun juga memberikan pengamatannya atas kasus tersebut. Terlebih tentang isu perselingkuhan yang dialamatkan pada Bilar. Usut punya usut, dari ekspresi wajah, sorot mata, dan juga gestur tubuh, suami Lesti Kejora itu diduga memang menyembunyikan sesuatu terkait isu perselingkuhan. Bukan tanpa alasan, pasalnya Bilar pun tampak gelisah saat isu perselingkuhan disinggung oleh Lesti di sebuah obrolan di kanal YouTube-nya. Kita nggak bisa lihat apakah Bilar tulus mencederai Lesti atau sebaliknya dengan percakapan itu. Tetapi kita bisa lihat ketika Bilar ditanya terkait tentang perpisahan gitu, yang bisa terjadi di antara dua orang yang sudah menikah gitu ya. Maka Bilar ketika menjawab dan bilang bahwa semoga nggak terjadi pada kita dan sebagainya, ketika dia menutup kata-katanya, dia terlihat agak gelisah, ditandai dengan salah satunya ketika dia megang hidungnya gitu. Jadi ketika pernyataannya sedang membahas tentang perpisahan di antara dua orang yang dalam hubungan perceraian, hubungan pernikahan maksudnya, Bilar terlihat ketika menjawab itu agak tadi yang saya bilang agak nggak ajak gitu loh, agak grogi gitu, ditandai dengan salah satunya ketika dia megang hidungnya gini, gitu, nostril, daerah sekitar hidung ini disentuh, yang sebelumnya dia tidak melakukan hal tersebut. Juga ketika dia tersenyum, dia hanya menggerakkan daerah bibirnya sini. Ketika hubungannya dengan ketika ada perselingkuhan, apa yang kamu lakukan, maafin nggak gitu. Lesti menjawab dengan tegas bahwa nggak ada cerita, nggak boleh, nggak akan memberikan kesempatan. Kayak gitu. Nah, itu Bilar menghindari tatapan ke arah Lesti maupun menghindari tatapan ke arah kamera. Jadi lebih baiknya memainkan kartu yang di tangannya. Itu yang dilakukan oleh Bilar. Ini yang avoiding gesture ini, gestur untuk menghindari ini, itu menandakan bahwa ada sesuatu yang disimpan oleh Bilar yang membuat dia tidak nyaman atau stres ketika pertanyaan itu diajukan. Sebetulnya kalau nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang disembunyikan, nggak ada sesuatu yang agak aneh gitu ya, misalnya ada sebuah kasus lama gitu misalnya yang terkait dengan mereka, hubungan dengan perselingkuhan, sebetulnya dia nggak perlu membuat gestur seperti itu. Menariknya adalah kan perselingkuhan itu kan nomor satu bicara tentang perpisahan ya. Perpisahan itu si Bilarnya sudah merasa grogi dan merasa nggak nyaman, merasa khawatir gitu, terasanya ada kecemasan yang terjadi, ditandai dengan beberapa respon, apakah megang hidung, apakah kemudian nggak berani menatap secara langsung dan sebagainya. Dan walaupun ketika dia ngomong itu nggak menatap posisi Lesti, tetapi lebih ngawang-ngawang matanya kalau kita lihat cenderungnya gitu ya. Nah, sementara ketika bicara soal masalah perselingkuhan, ketika Lesti sedang menjawab dengan muka yang kelihatan tegas, Bilarnya sendiri cenderung untuk menghindari ketika menatap mata Lesti. Menariknya ketika ada pertanyaan, apa yang kamu rindukan? Zaman dulu gitu istilahnya. Ya. Apa yang kamu rindukan zaman dulu gitu misalnya. Maka Bilar yang terjadi adalah dia
ketika menjawab masa-masa dulu kangen ketika nggak dilarang-larang, itu Lesti langsung motong tuh. Aku nggak pernah melarang, aku segala macam gitu. Nah, ini kelihatan bahwa di antara mereka berdua, Lestinya ini lebih dominan. Jadi dibanding Bilar, dan Bilar langsung merevisi kata-katanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.